Perkenalkan, nama saya Marlinus Aksel Ridwan Villa dengan NPM 180709749. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Grafika Komputer kelas A. Dalam tugas besar ini, kita diminta untuk membuat objek 3D dengan secara bertahap. Jadi untuk yang pertama itu kita harus membuat 3 kubus, kemudian membuat ruangan, buat lemari, lalu menambahkan lemarinya menjadi jumlahnya menjadi 4 buah lemari, kemudian membuat figura, membuat TV yang berada di bawah figura, kemudian membuat meja di tengah ruangan, membuat 3 sofa di sekitar meja, dan juga menambahkan 3 objek 3D secara bebas. Di sini saya memilih kulkas, speaker, dan jam. Untuk speaker, sini saya membuat 2 buah objek. Jadi untuk membuat program 3D, objek 3D menggunakan Python ini, pertama-tama program awalnya adalah kita harus mengimport library yang digunakan. Ada Pygame, Sys, dari OpenGL juga ada, dari Pygame juga ada. Untuk yang pertama kita membuat atribut, di mana atribut itu berisi dengan ukuran yang akan kita gunakan pada objek. Di sini ada tekstur dan juga edge dengan ukurannya. Kemudian juga ada fungsi untuk load texture, yaitu berguna untuk mengload gambar yang akan kita jadikan sebagai permukaan dari objek yang akan digunakan. Untuk melakukan load ini digunakan adalah Pygame Image Load untuk ngeload gambar agar bisa digunakan sebagai permukaan dari objek. Dan juga ada fungsi main yang berguna untuk melakukan inisiasi, dan inisiasi ini ada beberapa, seperti salah satunya itu untuk ukuran displaynya nanti, yaitu menggunakan 600x600. Kemudian untuk yang pertama adalah membuat 3 kubus. Cara dengan 3 kubus adalah menggunakan fungsi gambar kubus. Di sini ada if else, tapi akan secara otomatis menggunakan yang else karena yang if setara dengan keterangan line sama dengan false, jadi itu tidak digunakan. Jadi untuk cara membuatnya itu ada 6 sisi yang harus kita buat dari kubus tersebut. Untuk setiap sisi harus dimulai dengan GL begin dan juga diakhiri dengan GLN. Untuk membuatnya juga digunakan ukuran seperti atribut yang dibuat tadi, itu ada GL vertex 3F, itu menandakan ukuran dari setiap sisi kubus yang akan dibuat, ada di depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan juga bawah. Kemudian untuk menggambarnya itu menggunakan fungsi lagi, yaitu depth gambar kanan, kiri, dan juga tengah, karena posisinya 3 itu berdempetan, maka dibuat fungsi yang berbeda supaya bisa mengelola tekstur yang berbeda juga, karena setiap kubus memiliki tekstur yang berbeda. Jadi untuk cara menggunakannya cukup mudah. Untuk menentukan posisinya menggunakan GL translated itu untuk menentukan posisi dari kubus yang akan dibuat. Dan kita pada program main, kita load tekstur yang akan digunakan, kemudian kita panggil fungsi untuk memanggil atau membuat gambar kubus yang akan dibuat. Hasil dari 3 kubus yang telah dibuat. Kemudian setelah 3 kubus tadi selesai dibuat, kita suruh untuk membuat sebuah ruangan. Untuk membuat sebuah ruangan tersebut kita membuat atribut yang digunakan untuk menentukan ukuran dari ruangan tersebut. Bisa kita lihat di sini ada vertices ruangan, itu menentukan ukuran dari ruangan yang akan dibuat. Kemudian face atribut size itu nanti ukuran ruangannya, ukuran tekstur dari ruangannya
seperti itu. Kemudian untuk ada fungsi membuat gambar ruang, itu untuk membuat gambar ruangan. Jadi untuk pertama kita letakkan koordinat dari mana kita akan mulai membuat ruangan. Di sini ada GeoTranslate 0,4,5 minus 1, itu berarti X-nya 0, Y-nya 4,5, dan juga Z-nya minus 1. Untuk menggambarnya itu cukup mudah menggunakan perulangan for. Kita definisikan X sama dengan 0. Ketika face di dalam face, Y sama dengan 0. Jika X sama dengan 1, maka dilakukan pengejaran lagi. Jika X sama dengan 1, maka akan melakukan Lex tekstur, memanggil fungsi yang kita buat di awal tadi untuk mengupload gambar dengan nama floor.jtk. Kemudian jika X-nya sama dengan 5, maka akan melakukan les gambar atap. Dan jika selain 1 dan 5, maka akan mengupload gambar dinding. Kemudian di dalam perulangan seperti perulangan lagi, di mana ini untuk menentukan teksturnya dari gambar itu sudah di load tadi, dan juga untuk membuat ukuran dari ruangan tersebut. Seperti ini ada GL Vertex 3F, vertices ruangan vertex, itu berarti untuk menggambarkan teksturnya. Kemudian pada menu main, kita tinggal memanggil fungsi gambar ruang. Seperti pada gambar di paling kanan ada gambar ruang kurung buka kurung tutup. Itu berguna untuk memanggil objek ruang yang telah kita buat. Jadi untuk hasilnya akan jadi seperti ini. Untuk ini kubus sudah saya pindahkan untuk agak ke belakang agar memudahkan dalam pembuatan yang berikutnya. Kemudian kita disuruh untuk membuat sebuah lemari, karena semuanya biasanya hampir sama. Untuk lemari kita buat dulu atributnya, vertices lemari, untuk menentukan ukuran lemarinya. Kemudian membuat fungsi gambar lemari itu sama, kita pindahkan koordinat dulu, kemudian kita load teksturnya, dan kita gambar, kita buat objeknya di perulangan yang kedua ini. Kemudian di akhir juga ada GeoTranslate lagi. Ini digunakan untuk mengembalikan koordinat awal dari yang sudah diubah di sini, kita kembalikan ke koordinat awal. Kemudian untuk menu main, kita juga menggunakan fungsi GL rotate ini untuk merubah sudut dari objek yang kita buat. Kemudian GeoTranslate kita ubah lagi posisi objeknya. Kemudian kita panggil fungsi gambar lemari untuk membuat objek lemari, dan kemudian kita balikan lagi koordinatnya menjadi seperti semula agar memudahkan dalam membuat objek yang lain. Untuk hasil dari membuat lemari adalah seperti ini. Kemudian membuat 3 lemari tambahan. Untuk membuatnya kita tidak perlu membuat fungsi baru, kita cukup menggunakan perintah lagi untuk membuat 3 lemari lainnya dengan merubah yang dirubah cukup bagian koordinat saja untuk menyesuaikan lokasi dari objek lemari yang akan dibuat. Jika sudah berhasil, maka akan menjadi seperti ini. Kita ada 4 lemari, di posisi tembok kanan ada 2 dan di tembok kiri ada 2. Selanjutnya membuat sebuah figura dengan foto mahasiswa. Programnya sama, kita tinggal membuat ukuran dari figurannya, dibuat dalam arti atribut. Kemudian kita buat fungsi baru lagi untuk membuat gambar figura atau objek figura. Caranya sama dengan seperti tadi, kita load tekstur. Bila X-nya 0 maka load tekstur dari gambar 2, sedangkan bila X sama dengan 1 maka load gambar 3. Dan untuk memanggilnya cukup mudah, kita tinggal merubah posisinya saja, kemudian kita panggil fungsi gambar figura, lalu kita kembalikan lagi
ke koordinat awal. Ini adalah contoh hasilnya. Ini mungkin terlihat seperti 2 dimensi saja, tapi sebenarnya 3 dimensi. Karena terlihat lurus, maka tidak terlalu kelihatan untuk 3 dimensinya. Dan membuat TV di bawah figura. Pertama kita tentukan dulu ukurannya dengan atribut vertices underscore TV, kemudian kita buat lagi. Mungkin di sini katanya kenapa load tekstur yang X sama dengan 1 adalah kulkas, itu karena warnanya itu sama, jadi saya rasa menggunakan gambar sama tidak masalah. Untuk memanggilnya juga sama seperti yang figura tadi, kita cukup menentukan koordinatnya, kita mau buat objek itu di mana, kita panggil fungsi untuk menggambar TV, kemudian kita kembalikan lagi ke koordinat awal. Berikut adalah hasil dari pembuatan objek TV. Untuk yang berikutnya adalah membuat sebuah meja di tengah ruangan. Baik, ini kita harus membuat dua atribut baru untuk ukuran kaki meja dan juga bagian atas meja atau bagian datar dari meja yang bisa kita gunakan untuk menaruh benda-benda. Jadi untuk yang pertama kita buat fungsi dulu untuk membuat gambar kaki mejanya. Ini sama tadi ya, kita langsung ke Begins, kita buat perulangan dan kita gambar kaki mejanya. Kita juga harus membuat sebuah fungsi baru untuk menggambar meja secara utuh. Itu yang pertama itu kita tentukan koordinatnya, kemudian kita gambar satu kaki mejanya, kemudian kita ubah koordinatnya lagi, kita gambar kaki mejanya lagi, seperti itu untuk semua kaki meja. Kemudian kita buat untuk bagian atasan mejanya dengan rumus yang sama, hanya saja kita hanya perlu menyesuaikan koordinat saja agar bisa menyatu dengan baik dengan antar objek supaya dapat membentuk sebuah meja. Kemudian untuk di mainnya sendiri cukup untuk kita panggil fungsi load tekstur untuk load tekstur dari meja, kemudian kita panggil fungsi gambar meja, maka sudah menjadi meja. Berikut adalah hasilnya. Lihat, ini meja kita taruh di tengah-tengah ruangan. Andai saja semisalnya salah satu dari kaki tadi tidak presisi, maka kaki meja ini akan melenceng, tidak pas dengan atasan meja ini. Kemudian kita membuat 3 buah sofa di sekitar meja. Itu untuk yang pertama kita membuat 3 atribut baru untuk membentuk sofa, karena bersofa ini terdiri dari 3 bagian. Kalau meja tadi terdiri 2 bagian, itu kaki meja dan juga atas meja, maka untuk sofa ada 3 bagian. Dan untuk tempat duduknya ada sandarannya, dan untuk tempat tangannya. Kemudian kita buat fungsi untuk membuat gambar meja. Ini sebenarnya punya sama ya, hanya diulang-ulang dengan merubah atributnya, menyesuaikan koordinatnya agar dapat tersusun dengan baik menjadi sebuah sofa. Untuk gambarnya cukup mudah. Pertama kita load teksturnya dulu untuk tekstur dari sofanya, kemudian kita tentukan atribut dari koordinat letak dari sofa yang akan dibuat, kita panggil fungsinya, kita kembalikan lagi koordinatnya seperti semula, kemudian kita ubah lagi. Di sini untuk yang diubah tidak hanya koordinatnya untuk 2 sofa, tapi juga sudutnya supaya tidak terbentuk dalam sudut yang sama, agar sudutnya berbeda-beda. Itu. Dan untuk hasilnya untuk membuat 3 sofa yang berada di sekitar meja. Dan membuat 3 objek tambahan. Nah, di sini kita membuat kulkas, speaker, jam. Untuk speaker saya buat 2 objek, jadi total objek tambahannya ada 4 buah dengan 3 tipe objek yang berbeda. Untuk yang pertama, seperti biasa kita buat ukurannya dulu.
bukan membuat atribut baru. Di sini ada atribut dari speaker, jam, dan juga kulkas. Untuk ukurannya seperti ini, saya gunakan untuk menyesuaikannya. Kemudian kita membuat tiga buah fungsi. Untuk pembuatannya sama sebenarnya, sama dengan yang sudah. Yang berbeda hanyalah tekstur yang di load karena menyesuaikan dari objek yang akan kita buat. Dan untuk menampilkannya di ruangan, kita memanggilnya di main, kita atur, kita rubah sudutnya dan juga lokasinya, kemudian kita panggil gambar fungsi kulkas. Untuk gambar kulkas kita kembalikan lagi koordinatnya, kita ubah koordinatnya untuk speaker, kita panggil, kita kembalikan koordinatnya, kita ubah lagi koordinatnya, kita panggil fungsi untuk gambar stiker lagi, kemudian kita kembalikan lagi. Untuk jam juga sama seperti itu untuk langkah kerjanya, langkah dari programnya, Kemudian ini adalah hasil akhir dari yang saya buat objek 3D menggunakan bahasa Python ini. Jadi untuk objek tambahan yang dibuat itu ada dua speaker di belakang, di sebelah kiri dan kanan, supaya bagus saja saya buat dua. Kemudian ada kulkas ukuran yang cukup kecil ada di belakang sofa yang bagian kanan, dan juga sebuah jam alarm berbentuk persegi panjang terbuat dari kayu yang terletak di atas meja. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.